Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar sahabatku semuanya? Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini untuk melihat terbarunya sirkuit Mandalika yang kita pantau pada sore hari ini. Kita terbang drone pada pukul 17.30. Kita mengudara ya pada hari ini di tanggal 12 September bulan ini. Sebentar lagi sirkuit Mandalika tinggal 15 hari akan digelar balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Menjadi kali ketiga sirkuit menggelar event besar ini teman ya. Dan seperti apa terbarunya dan juga kesibukan persiapan saat ini di Pertamina Mandalika International Circuit. Untuk teman-teman semua bisa mengetahui, melihat yang kepo, jadi tidak penasaran lagi dengan hal baru yang ada di sirkuit Mandalika. Tentunya tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Banyak hal baru ya di sirkuit Mandalika maupun kesibukan persiapan ya, super sibuk, makin ramai mendekati MotoGP yang mana kita sama-sama ketahui akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 bulan ini. Untuk sirkuit Mandalika menjadi kali ketiga menggelar event besar tersebut. Dan baiklah sahabatku semuanya, kita langsung saja melihat terbarunya sirkuit Mandalika mulai dari aspalnya setelah dilakukan pembersihan ya, nampak seperti ini. Jadi sirkuit Mandalika lintasannya sudah mulai dilakukan pembersihan sejak 6 hari yang lalu, 6 harinya pada hari ini teman ya. Dan jadi semuanya lintasan sirkuit Mandalika dengan total panjang 4,3 km ini semuanya dibersihkan. Dan setelah tuntas dibersihkan aspal track line, maka akan berlanjut lagi ke pembersihan area run off dan area aspal di pinggir kiri maupun kanan dari track line atau track utama sirkuit Mandalika. Dan selain kesibukan pada pembersihan aspal track line, tapi juga banyak kesibukan lainnya yang dilakukan mendekati MotoGP, seperti halnya pengecatan sirkuit Mandalika yang mana kita sama-sama ketahui sudah berlangsung selama 7 hari. Dan kita akan langsung saja di sore hari ini melihat ya, spesial buat teman-teman semua untuk hasil selama dari pengecatan ya. Area yang dicat itu bagian area run off, approach area, track limit, garis curb ya. Nah, jadi warna cat yang sudah pudar, kotor itu yang dilakukan pengecatan ulang teman-teman ya. Jadi dilakukan pengecatan dengan warna yang sama dan tahun ini dilakukan oleh tim ahli lokal teman-teman ya, tidak seperti tahun lalu yang dikerjakan tim tenaga asing. Nanti kita akan melihat bersama hasil dan progresnya. Dan inilah dia teman-teman kita, ibu-ibu ya dan bapak-bapak saat ini melambai tangannya memberikan semangat buat kita semua ya, sirkuit Mandalika, karena menjelang MotoGP beberapa hari lagi ya. Kita doakan ya semoga sukses sirkuit Mandalika dan progresnya berjalan dengan lancar teman ya. Nah, jadi sirkuit Mandalika ini memiliki ciri khas tersendiri ya, letak yang sangat cocok ya, strategis berada di pinggir pantai dengan memiliki motif sasambo teman-teman ya. Dan juga warna dari sirkuit Mandalika ini merah putih ya, seperti warna dari bendera Indonesia. Dan juga sekarang ya, sirkuit Mandalika memiliki nama yang ada di atap tribun zona A yang bertulis Indonesia. Nanti itu ada sambungannya, Mandalika Sirkuit Indonesia, seperti itu. Dan inilah dia, kita lihat untuk penyiraman yang dilakukan pada sore hari ini biar secepatnya rumput ya tumbuh subur dan menghijau teman. Inilah dia, tak hanya satu truk tapi masih banyak lagi teman-teman yang lain ya, makin diperbanyak untuk tim petugas gardener untuk melakukan penyiraman, perawatan ya, berbagai hal telah dilakukan sehingga sudah kelihatan area taman di pinggir kiri maupun kanan ini nampak hijau dan asri teman-teman ya. Di area belakang race control dan juga di area belakang pedok tamannya kelihatan seperti ini. Inilah dia kondisi yang kita pantau pada sore hari ini. Lama kita tidak melihat ya, jarang kita menerbangkan drone seperti ini teman. Dan inilah dia kondisi terbaru dari belakang race control dan apa saja yang dilakukan sekarang di belakang pedok. Nanti kita akan lihat bersama. Tentunya makin ramai, makin sibuk persiapan semua untuk sambut MotoGP lebih baik ya, dipuaskan semua. Dan kemudian itu di sini kita berada di lintasan trek lurusnya sirkuit Mandalika. Apa saja hal baru, mari kita simak dan jelaskan bersama. Jadi untuk area rumputnya sudah hijau seperti ini, dan juga aspal sirkuit Mandalika di lintasan trek lurus ya sudah dibersihkan sejak 6 hari yang lalu teman ya, karena titik sini adalah titik mulainya dari pembersihan dan nanti akan berakhir di garis start lagi. Inilah dia lintasan tikungan ke-17 merupakan tikungan terakhir sirkuit Mandalika. Kita lihat juga untuk area gravel teman-teman juga lagi dipersiapkan melakukan pengemburan ya pada area gravel yang sudah padat ya, keras agar lebih ngembur ya.
supaya nanti apabila ada rider yang terjatuh maka tidak langsung menghantam tembok ya, langsung ditancap, ditanam ya terlebih dahulu di area gravel tersebut. Dan kemudian inilah dia suburnya area rumput setelah dilakukan perawatan, dan terus akan dilakukan perawatan walaupun sudah kelihatan menghijau seperti ini. Jadi banyak ya rumput yang tumbuh subur, dan sekarang ini rumput sudah banyak ditutup menggunakan sejenis plastik ini teman-teman ya. Dan kita langsung saja terbang rendah di sini untuk melihat hasil setelah dilakukan pembersihan aspal lintasan trek lurus. Jadi aspalnya sirkuit Mandalika ini mulus sekali teman-teman ya, yang bernama aspal Stone Mestek Aspal, memiliki aspal terbaik di dunia teman-teman ya, yang sudah di-upgrade dengan memiliki tempat yang cocok keadaan. Sirkuit Mandalika Kelembapan ini berada di pinggir pantai dengan memiliki kualitas aspal grade A teman-teman ya untuk aspal sirkuit Mandalika ini. Jadi pada saat hujan tidak mudah terpeleset ya, seperti itu, tidak licin ya. Aspal ini benar-benar ngegrip teman-teman ya. Dan juga aspal kali ini ya benar-benar kuat, dan seperti info yang kita dapatkan diprediksikan sampai 5 tahun ke depan untuk aspal sirkuit Mandalika. Dan inilah dia, kita langsung saja sorot dari kamera udara untuk nama Mandalika ada di atap tribun dan juga nama Indonesia. Nanti akan tersambung teman-teman ya, Mandalika Sirkuit Indonesia seperti itu. Dan kita lihat langsung ya hasil pemberian tulisan pada atap tribun yang ada di grandstand A teman-teman ya, untuk nama tulisan Indonesia tercat warna putih, dan saat ini sudah kelihatan IND ya, dan O juga saat ini, tinggal O dan S teman-teman yang belum tercat teman-teman ya. NEIA sudah tercat seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya dari pengecatan ini yang dilakukan oleh tim tenaga lokal juga ya. Dan nanti setelah dilakukan ya, dibuka nanti ya, penutup ini akan kelihatan hasil yang sempurna, hasil yang sebenarnya untuk tulisan dari Indonesia ini. Kelihatan lurus teman-teman, tidak ada bengkok sedikit pun, dan tentunya ini akan terlihat nanti di layar televisi internasional ya, siaran langsung MotoGP, terlihat nama Indonesia ada di sirkuit Mandalika ya begitu. Dan juga atap sirkuit Mandalika semakin lebar dan memanjang, tampilan baru ya banyak sekali sekarang ini di Mandalika untuk yang dilihat oleh dunia. Dan juga di area belakang pedok sekarang ya super rame, makin sibuk ya, mendirikan banyaknya tenda berukuran besar tinggi untuk nanti akan digunakan UMKM dan bazar ya, dan segala sesuatu sangat bermanfaat untuk tenda tersebut ya, sebab di situ area yang sensitif ya, area berlalu lalang nanti para pembalap, kru, dan juga para penonton yang membooking ya dari tribun VVIP teman-teman. Dan inilah dia logo baru terpasang di bangunan tinggi besar berupa Museum MotoGP. Jadi seperti ini tulisannya, Pertamina MotoGP Experience Gallery. Teman-teman, nanti akan diberikan ya pengalaman yang tak terlupakan. Masuk di Museum MotoGP ini banyak segala sesuatu yang dipajang berkaitan dengan MotoGP ya, tentunya buat wisatawan dan para penonton. Tidak sabar rasanya ini ya, mau pengen masuk di dalam teman-teman, untuk melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan MotoGP. Untuk sambut MotoGP tahun ini ya beda, tahun lalu tidak ada bangunan ini, dan tahun ini ya terlaksanakan, tercapai untuk bangunan Museum MotoGP pertama kali di dunia teman-teman, ada di area sirkuit. Luar biasa. Dan kita lihat ya banyaknya material di bawah ini yang masih belum terpasang. Nanti akan kelihatan hasil yang sebenarnya ya setelah terpasang semua. Seperti atap dari museum ini baru kita lihat berwarna putih ya untuk atap dari museum ini. Dan juga bagian dinding berwarna merah warna-warni ya, ada kuning ada merah seperti ini. Langsung saja kita perlihatkan lebih jelas detail untuk tampilan baru dari sirkuit Mandalika, bangunan besar dan tinggi seperti ini penampakannya teman-teman. Luar biasa. Untuk sambut MotoGP tentunya ini yang memberikan experience, pengalaman yang tak terlupakan, dan nanti akan disoroti semua oleh dunia media asing teman-teman ya, untuk dipromosikan semua, membuktikan ya sirkuit Mandalika ini letaknya sangat cocok, berada di pinggir pantai, dan juga fasilitas sarana pendukung yang lengkap memadai teman-teman ya, sudah sangat layak untuk menggelar dari event besar MotoGP. Dan tentunya persiapan besar-besaran juga dilakukan karena ini event besar teman-teman. Di area belakang pedok teman-teman melihat ya sudah sejauh ini ya pendirian dari tenda dan juga sebagian logistik dari MotoGP sudah tiba di sirkuit Mandalika.
Jadi beberapa logistik yang sudah tiba tersebut ya, seperti oli, bahan bakar dari MotoGP dan juga ban sudah tiba ya, yang diangkut oleh truk trailer ya. Ada kontainer di sini banyak ya, seperti ada 5 dan 6 kontainer di area belakang pedok teman ya. Tadi siang kita sudah pantau dari kamera sebelumnya. Silahkan cek untuk bentuk dan rupa dari material dari logistik tersebut. Dan inilah dia lintasan trek lurus ya di ujungnya. Inilah dia area rumput, dan juga tikungan satu di samping kanannya terdapat area rumput yang sudah ditutup ya, menggunakan plastik khusus untuk lebih subur dan lebih cepat menghijau teman. Ya, terus nikmati video ini ya mulai awal sampai akhir, karena saya Aldi Mandalika sampai di sini dulu ya untuk narasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun penyampaian yang kurang berkenan teman-teman ya, saya admin channel ini ya, mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman ya. Terima kasih buat sahabatku semuanya yang selalu stay tune ya menyaksikan sirkuit Mandalika. Kita terus dukung dan berdoa untuk kelancaran dari sirkuit Mandalika ini. Oke, baik, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.